Kalau ditanya apa yang paling penting dalam memelihara ikan, banyak orang mungkin akan menjawab pakan. Padahal, ada satu hal yang jauh lebih mendasar. Sesuatu yang menentukan kesehatan seluruh penghuni akuarium. Banyak orang fokus pada pakan terbaik, tetapi melupakan satu hal yang sebenarnya menjadi rumah bagi ikan setiap hari, yaitu air. Bagi ikan, air bukan sekadar tempat untuk berenang. Air adalah tempat mereka bernapas, makan, tumbuh, dan menjalani seluruh hidupnya. Karena itu, kualitas air yang baik sama pentingnya dengan kualitas pakan yang diberikan. Sisa pakan, kotoran ikan, dan zat-zat yang tidak terlihat oleh mata akan terus menumpuk seiring waktu. Jika dibiarkan, kualitas air akan menurun dan dapat menyebabkan ikan menjadi stres, pertumbuhan melambat, warna kurang maksimal, bahkan lebih rentan terserang penyakit. Inilah alasan mengapa para penghobi ikan sering mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak hanya memelihara ikan, tetapi juga merawat air. Karena ketika kualitas air terjaga dengan baik, ikan pun memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat dan menunjukkan potensi terbaiknya. Dan hari ini, saya akan melakukan salah satu perawatan wajib dan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan akuarium, yaitu water change. Untuk menjaga kualitas air tetap stabil, saya biasanya melakukan water change secara rutin 1 kali dalam seminggu, tepatnya setiap akhir pekan. Jumlah air yang diganti pun tidak terlalu banyak, sekitar 30 hingga 40% dari total volume akuarium. Penggantian air secara bertahap seperti ini bertujuan untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup ikan. Hal pertama yang saya lakukan adalah membersihkan kaca bagian dalam akuarium. Seiring waktu, lumut tipis dan kotoran akan mulai menempel pada permukaan kaca. Jika dibiarkan terlalu lama, selain mengurangi keindahan akuarium, lapisan tersebut juga dapat menghalangi pandangan kita saat mengamati ikan. Untuk membersihkannya, saya menggunakan spons cuci piring yang masih baru dan khusus digunakan untuk akuarium. Bagian spons yang lembut digunakan secara perlahan agar dapat mengangkat lumut dan kotoran tanpa merusak kaca. Setelah kaca bagian dalam selesai dibersihkan, langkah berikutnya adalah membuka sistem filtrasi dan mengangkat media mekanis untuk dibersihkan. Media mekanis ini berfungsi sebagai penyaring pertama yang menangkap kotoran kasar, sisa pakan, serta partikel-partikel kecil yang terbawa oleh aliran air. Berikutnya saya menyedot sekitar 30% air akuarium menggunakan selang manual. Karena posisi akuarium cukup jauh dari tandon air, proses penggantian air dilakukan secara sederhana, yaitu dengan bantuan ember. Menyedot kotoran yang masih tertinggal di dasar menggunakan selang sifon. Area yang menjadi sasaran utama adalah bagian yang banyak terdapat sisa pakan dan endapan kotoran. Tujuannya sederhana, yaitu mengurangi penumpukan limbah organik yang dapat menurunkan kualitas air. Setelah proses penyedotan kotoran dan penggantian sebagian air selesai, saya menggunakan ember untuk mengisi air baru ke dalam akuarium. Meskipun cara ini memang sedikit lebih merepotkan, menurut saya pengisian menggunakan ember lebih cepat sehingga proses water change bisa selesai dalam waktu yang lebih singkat. Setelah pengisian air selesai, saya lanjut membersihkan bagian luar kaca akuarium. Cukup menggunakan semprotan air yang dicampur sedikit sabun dan sebuah lap, noda serta bekas cipratan air bisa dibersihkan dengan mudah. Meskipun terlihat sederhana, langkah kecil ini membuat akuarium tampak jauh lebih jernih dan membuat keindahan ikan bisa dinikmati dengan maksimal. Setelah semuanya selesai, kondisi air akuarium biasanya masih terlihat sedikit keruh. Hal ini wajar karena ada partikel halus yang masih melayang di dalam air setelah proses water change dan sifon. Dengan bantuan sistem filtrasi yang sudah matang, partikel tersebut akan tersaring secara perlahan. Jadi tidak perlu khawatir. Biasanya keesokan paginya air akan kembali jernih, segar, dan siap menjadi lingkungan yang nyaman bagi ikan-ikan untuk beraktivitas. Dan inilah kondisi akuarium keesokan harinya.
Setelah proses water change kemarin, air yang sempat sedikit keruh kini sudah kembali jernih dan segar. Kotoran yang tersuspensi sudah tersaring oleh sistem filtrasi, sehingga lingkungan untuk ikan menjadi lebih nyaman dan sehat. Nah, seperti itulah proses perawatan rutin akuarium yang saya lakukan setiap akhir pekan. Kalau teman-teman ingin melihat perkembangan ikan-ikan di akuarium ini ke depannya, jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan di Meda Aquatic. Karena di sini kita akan belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama dalam dunia fish keeping. Sampai jumpa di video berikutnya.